Halo penghobi film. Kali ini detektif hobi akan mereview film Top Secret, The Billionaire. Sahabat hobi ini merupakan film memotivasi. Dikarenakan cerita film ini dari kisah nyata seorang pengusaha muda yang bernama Top Itipat, seorang pengusaha muda yang berasal dari Thailand. Film ini sendiri bahkan pernah masuk dalam Thailand National Film Association Award dalam 3 kategori sekaligus. Hal ini tentu saja membuat film ini sangat layak untuk disimak. Let's cheeky.go. Namun sahabat hobi, terlebih dahulu jangan lupa like, komen dan subscribe, agar kami dapat terus berkarya. Kisah berawal saat seorang anak muda belia, yang bernama Top bermain game online. Pada saat pelajaran komputer di sekolahnya, disitulah dia memulai memasuki dunia bisnisnya tanpa dia sadari. Mendapat tawaran dari pemain game lainnya menginginkan untuk membeli skin dan peralatan yang dimiliki oleh Hercules ini merupakan tokoh yang dimainkan Top dalam game tersebut. Top yang awalnya ragu untuk menanggapinya akhirnya berani untuk memberi tanggapan untuk menjualnya dengan harga $500 Singapura. Untuk harga skin sepatu dalam games, itu adalah uang pertama yang didapat Top. Setelah mengetahui bahwa uang yang didapatnya benar-benar kenyataan, Top terlihat sangat bahagia. Ketika mengingat bahwa dia masih memiliki 8 sepatu, 40 pedang, 43 perisai dan 17 baju perisai, paman Top dan kedua orang tuanya berpikir kalau ini adalah sebuah kegilaan Top pada awalnya. Tapi setelah melihat hasil yang didapat Top, mereka khawatir atas perilaku Top yang semakin menggilai game. Dari hasil games online-nya itu, Top dapat membeli sebuah mobil, dan beberapa komputer, untuk terus mengembangkan bisnisnya. Kegilaannya pada game, namun belum berlangsung lama menjual skin, dan peralatan toko games tersebut. Akun games online Top dibanet, atau diblokir dengan dalih, Top menyalahgunakannya untuk kepentingan komersial. Hal ini membuat Top sedih dan galau. Jiwa bisnisnya kemudian muncul lagi, dari bisnis yang lainnya, ketika dia berada di sebuah toko elektronik. Top memulai bisnis keduanya, yaitu DVD player, di mana pada saat itu DVD player merupakan barang yang sangat diminati masyarakat, dan sedang booming. Awalnya 50 unit DVD player yang dibeli Top, memulai memasarkan produknya DVD tersebut pada keluarganya. Pada scene berikutnya, Top sangat terkejut bahwa barang yang dibelinya adalah bajakan. Hampir putus asa, Top lalu memulai kehidupannya untuk kuliah di universitas swasta, dengan menggadaikan kalung jimat ayahnya. Top menolak uang yang diberikan ayahnya, sebelumnya, karena kondisi bisnis ayahnya sedang terpuruk. Sambil mengikuti kuliahan, sesekali Top pergi ke sebuah food expo, dan di sini dia menemukan sebuah ide, untuk bisnis baru, berjualan kacang. Dengan modal, penyangrai kacang otomatis pertama di Thailand, dan dia adalah pemilik mesin pembuat kacang otomatis pertama di Thailand, membuat Top sangat bersemangat. Top memulai untuk membuat produk kacang dengan belajar dari pedagang-pedagang konvensional lain di pasar-pasar. Dengan teliti Top melakukan survei dan uji coba untuk mendapatkan produk kacang yang berkualitas enak dan renyah. Lambat laun Top dapat membuat produk kacang yang enaknya sama dengan pedagang-pedagang sebelumnya. Top memulai berdagang kacang dengan menyewa sebuah tempat di food park sebuah mall. Tetapi di hari-hari pertamanya perjalanan kacang dagangan Top tidak laku. Sedih kali ya, sudah usaha keras tapi tidak laku-laku. Namun Top tidak putus asa berusaha menganalisa kenapa dagangan kacangnya tidak laku-laku, padahal rasanya sudah enak dan renyah seperti pedagang kacang konvensional lainnya. Lalu Top keliling di pasar untuk mempelajari cara berdagang. Di sini Top memperoleh sebuah ilmu di pasar tentang pentingnya sebuah lokasi yang strategis dalam berbisnis. Top memindahkan stand-nya ke pintu utama masuk mall tersebut, walaupun dengan harga sewa yang berbeda, dan dagangan Top akhirnya laku terjual. Pada saat Top sedang mengikuti perkuliahan di kampus, tiba-tiba HP-nya berdering. Telepon dari pamannya yang menjaga stand. Aturan kampus melarang menerima telepon pada saat jam belajar, namun Top tidak menghiraukan larangan tersebut dan mengangkat teleponnya. Top rela meninggalkan ujian kuliahnya hanya untuk menyuplai kacangnya ke mall karena persediaan telah habis. Lambat laun dagangannya laku keras dan menghasilkan pundi-pundi uang, sehingga Top menambah lagi mesin pengolahan kacang guna membuka cabang berikutnya. Kendala yang dihadapi Top setelah mendapat komplain dari mall bahwa stand-nya membuat atap mall kotor. Top sudah berupaya mengecat plafon mall yang kotor akibat asap, namun pihak mall tidak diberi kesempatan. Akhirnya dengan perasaan sedih Top harus berhenti berjualan.
Top mulai putus asa karena ternyata orang tuanya akan pindah ke China karena terlilit hutang di bank 40 juta baht, dan rumah tempat tinggalnya akan dilakukan penyitaan oleh pihak bank. Top dibujuk oleh orang tuanya untuk ikut ke luar negeri dan meninggalkan Thailand, tapi Top menolak keinginan orang tuanya tersebut. Dengan membuat keputusan besar, Top tetap tinggal di Thailand bersama pamannya. Tetapi banyak rintangan yang dihadapi Top. Rumah yang disita oleh bank adalah rintangan awal yang harus dihadapi Top, sehingga Top jarang menemui kekasihnya. Kemudian berbaikan dengan kekasihnya membawa makanan ringan yaitu camilan rumput laut. Top tidak menyangka bahwa dari sanalah Top mendapatkan sebuah jalan untuk bisa sukses menjadi seorang pengusaha besar. Rumput laut dari Provinsi Rayong membuat semangatnya timbul kembali. Top dapat membaca sebuah peluang bisnis di sini. Top mulai mencoba membuat produk rumput laut goreng. Tetapi setelah menghabiskan banyak bahan baku yang dibelinya, tidak ada satupun produk yang enak. Top juga menghadapi cobaan ketika pamannya mendapatkan sebuah kecelakaan pada saat berusaha untuk uji coba menggoreng rumput laut. Top membawa pamannya ke rumah sakit. Dengan sabar Top mencoba membuat produk lagi. Nyaris putus asa Top menemukan sebungkus rumput laut yang jatuh di lantai. Ini merupakan bahan rumput laut yang terakhir. Dengan harapan besar Top mencoba menggorengnya dan ternyata senyuman mulai menghiasi wajah Top. Usahanya untuk mendapatkan keripik rumput laut yang renyah dan enak berhasil. Top mulai berjualan lagi di pintu utama mall. Usahanya berhasil, dia yakin dapat memenuhi targetnya yaitu 1 juta baht tahun. Tetapi Top sempat pesimis setelah tahu bahwa hutang ayahnya 40 juta baht. Top harus memperbesar bisnisnya. 7-Eleven adalah pilihannya untuk membantu memasarkan produknya. 7-Eleven ya, kalau di sini Indomaret atau Alfamart yang bergerak di bidang retail. Yang menjadi kendala lagi, usianya 19, dia tidak mendapatkan pinjaman uang untuk memperbesar bisnisnya, dan juga dilator belakangi utang ayahnya di bank yang menunggak, sehingga akhirnya Top menjual mobilnya untuk modal membuat sebuah pabrik pengolahan rumput laut. Top mengajukan untuk melakukan presentase pemaparan terkait produk makanan ringan rumput laut yang telah dikemas kepada pimpinan 7-Eleven. Sudah lama menunggu di ruang tunggu tapi tidak digubris oleh pihak 7-Eleven. Top meninggalkan kantor tersebut dengan lesu, dan menyimpan produk rumput lautnya di dalam lift kantor, dan ditemukan oleh salah seorang karyawan, memakan dan membagikannya kepada karyawan lain. Hal ini yang membuat produk Top diakui oleh 7-Eleven. Tapi syaratnya jika pabrik produksi keripik rumput laut Top memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak 7-Eleven. Top segera melakukan pembenahan mesin produksi dan pabrik pengolahannya. Saatnya GMP 7-Eleven melakukan sidak dan survei. Satu persatu dicek. Mulai dari tempat cuci tangan, masih tidak sesuai standar. Oh, ini tidak sesuai standar. Saluran pembuangan tidak sesuai standar. Mestinya ini ditutup, ujar manajer 7-Eleven. Pengemasan sudah cukup bagus tapi kurang untuk produksi yang banyak. Pemeriksaan selesai. Paman Top berusaha menyuruh Top untuk menyogok manajer 7-Eleven. Tapi Top menolak perbuatan tidak jujur tersebut. Waktunya yang ditunggu-tunggu tiba. Dengan perasaan dik-duk, ser. Top membuka file dari 7-Eleven. Dan hasilnya, 7-Eleven menerima produk Top. Hore, Top kegirangan. Setelah mendapat persetujuan dari 7-Eleven dengan perjuangan yang keras, produksi pembuatan rumput laut dikebut untuk memenuhi target produksi rumput laut yang telah ditentukan oleh 7-Eleven. Setelah 2 tahun bekerja sama dengan 7-Eleven, Top dapat melunasi hutang orang tuanya yang sebesar 40 juta baht tersebut, dan berhasil meminta kedua orang tuanya untuk kembali ke Thailand. Saat ini Top memiliki kurang lebih 2.500 karyawan, mengirim produknya ke lebih dari 6.000 cabang 7-Eleven, mengekspor cemilan rumput lautnya ke 27 negara di dunia, termasuk Indonesia. Hingga sekarang Top telah memiliki perkebunan rumput laut di Korea Selatan. Pendapatan Top pada tahun 2010 mencapai 1.500 juta baht, 450 rupiah miliar, di usianya yang baru 26 tahun. Motivasi yang dapat diambil dari film ini ialah, ketika remaja seusianya menikmati hidup dengan santai dan bermain-main, Top sudah bekerja keras untuk impiannya menjadi wirausaha sukses.
dibantu oleh pamannya Top memulai bisnis kacangnya sendiri, memilah kacang yang baik sendiri, mengangkat karung kacang sendiri dan menggorengnya sendiri. Tanpa ragu Top berani memulai bisnis. Walaupun setelah bisnis game online dan DVD-nya gagal, Top tidak takut memulai lagi untuk berbisnis kacang goreng. Top selalu tak ragu dalam berinvestasi. Top berani menjual 6 komputernya untuk membeli rumput laut mentah yang akan digunakan untuk menemukan cara agar rumput laut tersebut enak. Top menjual mobilnya sebagai modal untuk membangun pabrik, berani mengambil resiko. Unsur jujur dan bertanggung jawab digambarkan ketika Top menolak untuk menyuap pihak GMP 7-Eleven yang menginspeksi kelayakan pabrik Tao Kae Noi. Top juga mampu melihat peluang pasar untuk memproduksi olahan rumput laut, di mana di lingkungannya sulit mendapatkan rumput laut kemasan. The Billionaire di atas, memulai bisnis haruslah setahap demi setahap, membutuhkan kerja keras dan kecerdasan yang tinggi. Seorang wirausaha haruslah mempunyai kecerdasan, cerdas membaca peluang dan cerdas dalam mengelola bisnisnya.